samping kanan ini ada tekanan gliserin, tekanan hidrostatis gliserin dan air. Berarti ini pH 1 dari data ya, dari data ini, dari pengamatan ini diperoleh 504 Newton per meter kuadrat. Lalu pH 2 ini ditambahkan aja di sampingnya, atau boleh sebelum tabel ini pH 1, pH tekanan hidrostatis hasil pengamatan ya. pH 1 misalkan kalau di sini saya setting 5, di sini air dan gliserin. Air dan gliserin berarti 1260 dengan 1000. Lalu di sini 5 dan di sini 4 gitu kan. Classroom, dan nanti siapa yang mau presentasi duluan boleh ya. Alzani bisa langsung mempresentasikan. Ya, kemarin itu kita praktikum fluida statik itu tujuannya dan bagaimana hubungan antara kedalaman massa jenis terhadap tekanan hidrostatis. Itu kan ya, kita mau membuktikan itu. Kamu sudah mengambil data, melakukan percobaan menggunakan portal rumah belajar ya, yaitu laboratorium Maya pada pipa U. Nah, hari ini kita lihat hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Alzani. Mau dioperasikan sendiri? Ya, silakan. Alzani Putri, di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD tentang tekanan hidrostatis. Langkah pertama, ini ada tujuan. Yang pertama itu menentukan pengaruh kedalaman gas cair terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua, menentukan pengaruh massa jenis gas cair terhadap tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menganalisis hubungan kedalaman massa jenis gas dan tekanan hidrostatis. Di sini saya sudah melakukan hipotesis. Yang pertama, ada kedalaman sangat berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Karena semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Contohnya, ketika kita menyelam di kedalaman 50 meter, maka tekanan dari dasar permukaan laut akan berbeda jika kita berada pada kedalaman 100 meter. Jadi, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itu berbanding lurus, karena semakin besar massa jenis zat cair, statis saling berpengaruh terhadap massa jenis ya. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa kedalaman dan massa jenis zat berpengaruh besarnya tekanan hidrostatis. Semakin pengamatan, yang pertama itu ada air dengan minyak. Pada ketinggian pertama, yaitu ketinggian air, itu ada 0,24 meter, dan ketinggian minyak itu 0,05 meter kuadrat. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, bisa lakukan pengamatan adanya perbedaan antara yang pertama dengan yang pertama. Yang ini untuk grafik ketinggian fluida kedua dengan tekanan hidrostatis yang kedua. Hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Di sini saya melakukan pengamatan dengan fluida pertama itu jenis fluidanya. Yang pertama ada bensin. Bensin saya bandingkan dengan air yang menghasilkan 0,4 meter. Untuk mencari tekanan hidrostatis dengan rumus P dikali G dikali delta H, untuk bensin menghasilkan 360 Newton per meter persegi. Dengan ketinggiannya 0,3, ini ketinggian pertama. Untuk ketinggian keduanya 0,05, ini sama ya. Jadi ketinggian keduanya harus sama. Baru nanti kita bisa lihat ketinggian pertama itu gravitasi. Di sini saya mengambil gravitasinya 10 kg per meter. Percepatan gravitasi tadi ya dengan tekanan hidrostatis ya. Lanjut. Ini cepatnya ini kayak itu untuk
bukan P ya. Hubungan antara ketinggian itu semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Fluida itu ya, fluida yang dimasukkan ke dalam tabel itu kan seolah-olah hanya satu fluida ya. Padahal sebetulnya itu ada dua, mungkin bisa dituliskan ya, Aljani bisa tambahkan pasangannya itu apa dengan apa. Misalkan air dan bensin, apakah itu air semua fluida satunya? Iya. Oh iya, boleh dituliskan air, bensin, air gliserin, air alkohol, air minyak. Nanti kamu bisa analisis juga kenapa ini hasilnya kok satu data di sini kok naik sendiri gitu ya. Sementara data yang lainnya sudah imbang lah gitu ya, hampir imbang. Kamu bisa analisis lebih jauh lagi kenapa bisa terjadi. Kamu bisa lihat dari masa jenis fluida yang digunakan. Ya itu kan macam-macam ya. Ada tadi air dengan gliserin. Air dengan gliserin airnya 1000, ya gliserinnya 1260 gitu. Artinya fluida satunya lebih kecil rho-nya dibanding fluida 2 ya. Sementara untuk data yang lain, misalkan bensin itu 900 kan, air 1000. Di situ fluida satunya rho-nya lebih besar dibandingkan rho pada fluida 2, ya kan? Nah, mungkin salah satunya itu yang harus dilihat, dianalisis nanti ketika Aljani memasukkan fluida satunya dengan massa jenis lebih besar, datanya ternyata seperti itu. Dari hasil percobaan di atas, saya dapat menyimpulkan tentang tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi karena adanya gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis suatu zat cair. Yang kedua, kedalaman dan tekanan hidrostatis itu sangat berpengaruh karena semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Yang ketiga, pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis. Pengaruhnya berbanding lurus karena semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar tekanan hidrostatis yang ditimbulkannya. Yang kedua, dari kehidupan sehari-hari, kalau menggunakan prinsip tekanan hidrostatis, yang pertama ada pengukur anomaly atau lalu ada pengukur tekanan, lalu meter air laksa dan meter. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk Aljani ya yang sudah menangani. Kita lihat dengan yang 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 meter. Berarti ini untuk berapa ini? Anissa, kedalaman pada pipa 1 atau pipa 2 yang ini? Kalau Anissa bisa jelaskan? Tekanan 2. Dan ini tekanan hidrostatis untuk fluida air, dan yang ini untuk fluida minyak ternyata 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Ternyata diperoleh tekanan hidrostatisnya itu pada pipa 2 adalah ini 160 Newton per meter kuadrat dan seterusnya. Ingat di sini tolong dikoreksi nih ya, untuk penulisan N sebagai Newton itu tolong dituliskan dalam huruf besar atau huruf kapital ya. Ini grafik untuk tabel pertama dan ini grafik untuk tabel kedua. Ternyata seperti ini. Bisa nggak kamu simpulkan dari grafik seperti ini? Kalau yang tadi ini kan yang pertama tabel satunya linear gitu ya, sebanding gitu ya kan Anissa? Ini sebanding artinya nah kalau yang tabel 2 kok begini ya, padahal tadi di hipotesisnya mengatakan bahwa ada pengaruh massa jenis gitu ya terhadap tekanan hidrostatis, dan kamu juga menyampaikan bahwa semakin besar massa jenis maka tekanan hidrostatis juga semakin besar gitu kan tadi di awal. Nah tapi ini bagaimana kamu menjelaskannya nih? Gak apa-apa hasil kamu seperti ini ya, bukan berarti salah, hanya kamu bisa menyimpulkan atau menafsirkan dari grafik yang diperoleh ini ya. Ya, terima kasih Anissa. Massa jenis terhadap tekanan hidrostatis gitu kan, dan bagaimana hubungan, kita mau melihat apa sih bagaimana hubungan antara atau kedalaman massa jenis dan tekanan hidrostatis. Itu kan yang mau dibuktikan ya. Tadi secara ini alhamdulillah sudah bagus ya, baik hasil Aljani ataupun Anissa, hanya mungkin lebih ke analisisnya saja, kesimpulannya ya. Itu boleh ditambahkan nanti, boleh dikirim ulang. Baik, berikutnya siapa lagi? Kita masih ada satu orang mungkin yang bisa mempresentasikan. Classroom ini tolong
on-cam semuanya ya. Sebentar saya ingin mendokumentasikan dulu, baik yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Terus semuanya on-cam ya. Hitungan ketiga, silakan pasang pose terbaiknya, wajah tercantiknya. 1, 2, 3. Ya baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah berkenan tadi melakukan presentasi hasil percobaannya, hasil praktikumnya. Juga untuk yang belum, tetap semangat ya, lakukan lagi percobaannya tadi. Kamu sudah, paling tidak hari ini sudah dapat gambaran dengan presentasi dua orang tadi bahwa apa sih yang harus dilakukan, dan juga dalam pembuatan grafiknya untuk meminimalisir kesalahan ketika membuat grafik, coba kamu gunakan Excel ya. Anissa juga nanti boleh dilihat di Excel, siapa tahu ketika dikeluar di Excel grafiknya tidak seperti itu. Dan juga kamu harus bisa menganalisis hasil dari grafiknya apa sih gitu. Kalau dibilang linear, oh berarti kalau ini besar, oh berarti segitiga gitu. Nah kamu analisis juga kenapa bisa seperti itu ya. Harapan saya setelah mempelajari materi ini, kamu lebih bisa berpikir kritis ya, juga bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kamu lakukan. Untuk yang lainnya mungkin di pertemuan berikutnya dipersiapkan untuk bisa presentasi. Dan juga kalau dilihat deadline tugas hari ini ya, memposting paling lambat nanti malam jam 11.59. Saya tunggu untuk tugas-tugas yang belum masuk, yang mau memperbaiki juga sama. Lalu untuk pertemuan berikutnya silakan dipersiapkan ya, dipelajari materi selanjutnya masih tentang fluida ya. Berikutnya kita ke fluida dinamis ya, tolong dibaca-baca dulu, dipelajari dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk yang di rumah maupun yang di sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.